Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Bahkan hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang terjadi. Karena jelas Allah sendiri menyampaikan bahwa apa yang keluar dari mulutku sebagai firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Berarti kita percaya apa yang kita pegang sebagai firman Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Yes. Nah, sedang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur sebab pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami ada di bulan yang baru. Kami bersyukur sebab itu kami ucapkan berkat bulan ini. Bulan Mei ini akan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang bulan berjalan ini. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita agar sederhana kita menyadari. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Apa yang kita sadari bahwa segala sesuatu, semua di muka bumi ini adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama, Daud bilang begini, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi beserta segala isinya. Lihat, bumi dan segala isinya itu kepunyaan siapa? Kepunyaan Tuhan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya itu milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya berarti baik semua yang ada di muka bumi maupun saudara dan saya itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Akhirnya kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Satu ayat ini saja. Bahwa kalau kita mengerti semua adalah milik kepunyaan Tuhan, berarti yang saya punya pun, itu adalah milik Tuhan. Mungkin saudara bilang, enak aja pendeta, saya yang usaha kok. Saya yang pergi bangun pagi pulang malam. Saya yang kerjain, yang ngerintis ini. Gimana? Apa yang Alkitab katakan itu yang benar. Firman Tuhan bilang Tuhan yang punya bumi serta segala isinya. Loh, termasuk apa yang kita punya. Makanya selalu berulang-ulang kita diingatkan, kita ini cuman pengelola, kita ini cuman manajer, bukan owner, bukan pemilik. Kenapa? Karena ketika kita datang ke muka bumi, kita tidak membawa apa-apa. Kita pulang dari muka bumi ini setelah IMB kita, izin menempati bumi kita selesai, maka kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Berarti jelas, sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya adalah kasih setia dan kebaikan Tuhan yang melayakkan saya, yang menerima apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Berasal dari mana? Dari Tuhan. Jadi semua ini yang kita nikmati adalah properti sorga, ya kan? Kepunyaan sorga yang kita nikmati, yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan untuk kita miliki. Tapi ingat, ini dipercayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Termasuk hidup yang kita hidupi di muka bumi ini pun milik Tuhan. Loh, dari mana saya sampaikan ini? Lihat dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk saudara dan saya, membentuk manusia itu, membentuk Adam dan Hawa dari mana? Dari debu dan tanah.
Jadi Tuhan membentuk manusia, Adam dan Hawa dari debu tanah, dari Adam maksud saya, manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lihat, pembentukan Adam dibuat dari debu dan tanah, dan ketika debu dan tanah itu dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Berarti tanpa hembusan nafas dari Tuhan, manusia hanyalah debu tanah. Simple. Berarti hidup kita tanpa hembusan nafas Tuhan, tanpa nafas kehidupan, kita bukan apa-apa. Kita hanya debu. Kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita pun milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, jangan enak-enakannya dong. Jangan seenak-enaknya memperlakukan hidupmu dong. Pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai hidupmu untuk berguna bagi sesama. Pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dari mana? Ketika kita dihembuskan nafas yang daripada Tuhan, maka saat itu kita menjadi makhluk yang hidup. Ayub pun menyadari hal ini. Makanya Ayub katakan dalam Ayub 12 ayat yang ke-10, di dalam tangannya, di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Semua di tangan Tuhan. Berarti kita ada dalam sebuah kesimpulan, semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan semuanya dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita bangga, oh pencapaian saya selama ini, rintisan saya selama ini. Mungkin kita bisa nikmati, tapi itu bukan milik kita. Bahkan hidup kita, ya kan, Kejadian tadi ayat 2, pasal 2 ayat 7. Jelas bukan milik kita. Milik kita, bukan milik kita. Dengar baik hal ini, pastikan baik hal ini, camkan baik dalam hati dan hidup kita, bahwa apapun yang kita miliki semua milik kepunyaan Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang berbangga diri sampai akhirnya menindas, menghina, mengejek, membuli orang lain karena lebih daripada mereka. Sadarlah, semua milik kepunyaan Tuhan. Yang kita banggakan adalah terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh percayakan hal itu, saya nikmati. Dan biarlah apa yang saya nikmati, saya boleh jadi berkat buat orang lain. Apa yang saya nikmati, saya bisa tolong orang lain, sehingga banyak orang memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kau titipkan dalam hidupku. Jadilah berkat bagi banyak orang, karena itu Tuhan mau. Dia menitipkan sesuatu agar orang-orang di sekeliling kita juga boleh merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan melalui kehidupan kita. Ini dia kuncinya. Iya kan? Ini dia kuncinya. Agar setiap manusia-manusia, orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati berkat Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Bagaimana mereka bisa menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, kalau kita hanya kita menyadari bahwa ini semua milik kita. Kita pegang erat-erat, kita simpan erat-erat, sehingga akhirnya ketika itu terlepas dari kita, kita sakit hati, kita kecewa. Pastikan bahwa segala sesuatu yang kita punya semua adalah milik Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, Tuhanlah yang mempunyai bumi, Tuhanlah yang mempunyai segala isinya, Tuhan yang memiliki dunia dan serta yang diam di dalamnya. Bahkan termasuk kehidupan kita, karena nafas hidup kita diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang tolong kami, Tuhanlah yang mampukan kami, Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Sehingga akhirnya kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, orang-orang di sekeliling kami pun boleh menikmati Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan menikmati anugerah Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ingatkan kami semua bahwa apa yang menjadi Tuhan percayakan dalam kepunyaan kami, itu semua adalah berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kami pakai
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang butuh pertolongan dan berbeban berat hari-hari ini, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri jalan keluar sehingga mereka melihat kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.